Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan dari lobi Stasiun Gambir ya. Saat ini saya sedang berada di pintu selatan Stasiun Gambir dan menuju ke loket, bukan loket, ke pintu keberangkatan melalui pemeriksaan manual. Karena tadinya saya sempat tarsus dari Bekasi ke Gambir, boarding face recognition-nya ternyata ke settingnya buat keberangkatan ke arah Bandung juga gitu kan. Jadi boardingnya double, jadi saya nggak bisa pakai face recognition. Nah, seperti yang sudah saya sebut tadi, saya bakal ke Bandung. Hari ini saya akan menuju ke Bandung, ke Kota Kembang bersama kereta api Parahyangan dengan nomor perjalanan 138 di kelas eksekutif, karena memang Parahyangan itu kelasnya yang 138 ini full eksekutif rangkaian kereta api Pandalungan. Nah, nanti kita bakal berangkat dari jam 9.15 dari stasiun Gambir. Dan nanti kalau secara estimasi akan tiba pada pukul 12.18. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kereta api Parahyangan pada kesempatan kali ini, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Ya, boarding. Maaf. Dari stasiun Solo Balapan dengan jadwal keberangkatan pada pukul 8:50. Jadi hari ini saya jalannya nggak sendirian. Saya ditemani oleh adik saya tercinta. Hai, say hi. Ya, kita mau kemana? Ya, ACC. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Journey train to Semarang Tawang Station. Those who departed from Gambir Station, thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip and see you on the next trip. Thank you. Jadi kita akan naik di eksekutif 8 dengan nomor rangkaiannya K10 1881 Jak. Eksekutif stainless steel generasi pertama tahun 2018, urut ke 81. Langsung saja kita masuk. Kita ada di 7CD. Di sini guys. Jadi inilah tampilan kereta api Parahyangan KA 138 yang akan melayani perjalanan menuju stasiun Bandung dengan keberangkatan dari stasiun Gambir. Nah, kereta api Parahyangan ini akan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Sasak Saat, Cimahi, dan berakhir di stasiun Bandung dengan waktu tempuh perjalanan selama 3 jam 3 menit. Nah, rangkaian kereta api ini merupakan rangkaian idle atau rangkaian pinjaman yang mana menggunakan rangkaian kereta api Pandalungan yang sedang stabling. Karena keberangkatan kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir itu pada pukul 19.55 ya. Jadi rangkaian dipinjam dulu sama Parahyangan. Makanya di sini banyak sekali ornamen-ornamen Nataru yang masih tersisa karena mengingat rangkaian ini merupakan milik rangkaian kereta api Pandalungan.
Dan inilah 10 menit terakhir sebelum kita meninggalkan stasiun Jakarta Gambir. Masih lalu lalang KRL. KRL yang akan menuju ke stasiun Jakarta Kota. Dan di belakang saya ada ikonik Jakarta, yaitu Monumen Nasional. Jadi ya yang menjadi ciri khas tersendiri untuk perjalanan kereta api dari Gambir adalah ya Monas ini sendiri gitu ya. Dan ya sepertinya peregangan dikit ya sebelum kita 3 jam 3 menit akan di dalam kereta ya. Seperti apa keseruannya, kita langsung masuk aja. Mungkin sebelum itu review toilet mungkin ya. Ya sebenarnya kalau toilet seperti biasa teman-teman. Jadi di toiletnya itu sebenarnya jujur nih kuncinya agak sedikit ngestak ya. Sebenarnya ada caranya kayak gini. Nggak tahu ngestak, nggak tahu gimana. Harusnya dimasukin ke sini cuman nggak ke ini ya. Terus ya ini buat kuncinya. Nah, terus teman-teman di sini ada tempat buat cuci tangan, wastafel, dan juga tempat buat sabunnya. Di sini ada cermin, ada gulungan tisu ya, sama kloset yang jelas. Ini adalah kepentingan yang sangat penting gitu ya kalau misalnya teman-teman ke toilet selama perjalanan. Dan ada flashnya juga. Nah, biasanya di sini ada pegangan khusus buat penumpang-penumpang yang lansia mungkin ya, yang sangat rawan untuk jatuh gitu. Jadi diberikan pegangan agar selama di perjalanan, karena pastinya perjalanannya juga banyak guncangan ya, apalagi di jalur Bandung, jadi diberikan pegangan. Sama di sini ada sebuah peraturan ya, himbauan mengenai kebersihan toilet, terus barang-barang bawaan, penggunaan air, dan kebersihan kloset. Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Purwakarta, Stasiun Cimahi, dan Stasiun Bandung. Dengan jadwal keberangkatan pukul 09.15 akan segera berangkat. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan station. This journey taking about 3 hours, 3 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Cisemang Bridge and Sasaksaan Tunnel. Jadi pemberhentian pertama setelah kita berangkat dari Gambir ternyata adalah di stasiun Jatinegara. Jadi cukup ngecer ya kereta ini dari Gambir ke Bandung, dan kita kayaknya awal, jadi keretanya berhentinya dapat ekstra waktu sampai 5 menit. Karena dari jadwalnya 9.32 berangkatnya kalau dari announcer barusan. Dan ini nggak tahu bakal ada kereta apa yang masuk. Kayaknya dari jalur 4 ada kereta yang mau masuk. Cuman kayak takut ketinggalan. Ya, jadi begitulah perjalanan kereta api Parahyangan, ngecer, tapi nanti nggak ngecer sih dari Purwakarta, dari Bekasi itu langsung ke Purwakarta. Ini kayaknya kereta api Cakrabuana ya, atau apa ya? Sumpah lupa. Kereta api apa jam segini ya? Ini masuk di jalur 4 kereta api. Masih bertanya-tanya ya, jujur. Oh, Parahyangan. Jadi yang kita naiki ini punyanya Pandalungan. Yang ini punyanya Malabar. Jadi ini duta idol ya, duta pinjem rangkaian tuh Parahyangan. Ya udah, kita langsung masuk aja karena keretanya baru. Ayo akan segera berangkat.
kereta api parahnya 138 baru berangkat dari stasiun Jatinegara, dan kita akan nge-review. Yaudah, saya akan nge-review tempat duduk kereta api Parahyangan eksekutif. Gimana? Enak? Tolong dong ini, tolong. Aku sebagai model ya, tolong. Gini kayak reclining. Ya, jadi kalau di kereta eksekutif itu bakal ada table tray. Jadi kalau orang mau makan bisa naruh di sini. Terus sebenarnya di kereta eksekutif itu ada reclining seat, tapi tidak mau nurun. Nah, tapi bisa dilihat perbedaannya antara yang ini sama yang ini, turun. Terus di sini juga ada pembatasnya. Karena kita sibling bed, jadi nggak perlu ada dinaikin. Ya, dan gitu aja. Sekian. ACC. Jadi 9.43 tadi kereta api Parahyangan masuk di stasiun Bekasi di jalur 3, dan untuk waktu stablingnya seingat saya itu cuma 2 menit aja, jadi nggak lama berhentinya dan akan segera diberangkatkan kurang lebih pada pukul 9.45 gitu. Ini keretanya sudah siap-siap berangkat dari stasiun Bekasi. Setelah stasiun Bekasi ini kita akan melintasi semua stasiun dan akan kembali berhenti di stasiun Purwakarta. Sudah masuk Daup 2. Jadi kereta api Parahyangan baru saja melintas langsung di stasiun Dawan, tapi stasiun sebelah kanan. Dan melintas langsungnya kereta api Parahyangan di stasiun Dawan menjadi sedikit tanda kalau kita akan segera melintas di Cikampek. Sisa 1 petak, dan di stasiun Cikampek nantinya kita akan melewati percabangan yang memisahkan jalur antara Bandung dan Cirebon. Ini apa ya, tolong privasi. Jadi habis ini kita bakal lewat percabangan yang memisahkan jalur antara Bandung dan Cirebon, dan kita akan berbelok ke arah kanan, yang mana sesuai dengan kereta yang kita naiki kita akan menuju ke arah Bandung. Dan ini keretanya sudah berjalan pelan karena tikungannya agak sedikit tajam ya kalau belok ke arah kanan. Jadi ya udah, kita tunggu aja. Ya enggak ya. Ya ngomong ya.
keberangkatannya cuman singgah sejenak. Terus kita lihat stasiun Purwakarta sudah berbenah, udah punya kanopi di sini, dan masih terlihat kereta-kereta lama yang sudah dibuang masih terpajang di sisi kiri stasiunnya ya kalau dari arah ke udah persiapan kereta api Parahyangan berangkat Purwakarta. Jadi setelah kita berangkat dari Purwakarta, kita akan memulai melintasi jalur yang ekstrim di petak Purwakarta sampai Bandung, dan akan banyak sekali gonggong yang ada di sini ya, karena pemandangannya indah banget. Ini kita lagi lewat jembatan, nggak tahu jembatan apa namanya. Ini kita kalau misalnya dari yang tadi dikasih tahu sama announcer, itu kita bakal lewat di jembatan Cisomang, Cikubang, terus Sasak-Saat, dan itu doang sih. Ya, jalurnya itu kalau misalnya yang disebutin ya, tapi yang nggak disebutin banyak banget, bakal banyak banget, dan inilah kesan tersendiri kalau misalnya kita naik kereta api Parahyangan. Dan ya, mari kita nikmati pemandangan di jalur Purwakarta Bandung ini. Let's go.
berhenti di stasiun Sasak Saat bukan karena BLB, tapi memang secara jadwal kereta api Parahyangan 138 akan bersilang dengan kereta api Parahyangan. Sesama Parahyangan akan melakukan persilangan di stasiun Sasak Saat ini, dan dua-duanya ini sama-sama idle. Jadi kita pakai rangkaiannya Pandalungan, yang akan menyilang kita adalah kereta api Parahyangan Idel Gajayana. Lucu ya. Jadi kereta api Gajayana bersilang dengan Pandalungan, bersilang dengan Gajayana di jalur yang tidak semestinya ya, tapi dalam wujud Parahyangan. Sebenarnya kalau secara jadwalnya saya kurang paham ya, tapi adalah mungkin kayaknya berhenti sekitar 5-6 menitan di stasiun Sasak Saat ini. Sebelum masuk stasiun Sasak Saat juga, tadi kita udah lewat di terowongan Sasak Saat yang merupakan terowongan yang cukup panjang, dan juga tadi juga sempat melihat jembatan Cisomang. Nah, sebenarnya kita di depan ini nanti bakal ketemu sama jembatan Cikubang yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang aktif gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ternyata Cikubang itu sisi kanan ya. Lupa, saya udah lama banget nggak lewat jalur ini, jadi ya sedikit lupa. Mungkin sekalian review perjalanan, karena ini silangnya nggak begitu lama ya, tapi bisa saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kereta api Parahyangan ini merupakan kereta api dengan layanan kelas eksekutif dan premium di beberapa nomor ya, tapi karena saya menggunakan kereta api Idel Pandalungan, jadinya keretanya full eksekutif dan juga melayani kelas priority. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang ada yang coklat-coklat, dan juga kelas luxury untuk Parahyangan Idel Gajayana. Kalau misalnya Parahyangan yang bekasnya Papandayan Pangandaran, terus rangkaiannya Argo Wilis dan Turangga, itu juga tersedia kelas panoramik. Nah, jadi Parahyangan ini merupakan turunan kastanya Argo Parahyangan yang sempat menjadi primadona di jalur Jakarta-Bandung sebelum akhirnya di KPK 2025 kereta api Parahyangan kembali menggunakan nama lamanya, yaitu kereta api Parahyangan itu sendiri. Diambil dari nama kata bumi Parahyangan yang menggambarkan ikonik dari kota Bandung ya teman-teman. Jadi ya memang seperti relasinya juga Gambir Bandung. Nah, so far selama perjalanan selama 3 jam 3 menit ke depan 3 jam 3 menit ini kita sudah melewati banyak sekali pemandangan indah dan juga fasilitas yang cukup nyaman, dan Parahyangan Gajayananya akan segera melintas karena PPKA-nya udah keluar. Tapi ya so far perjalanannya cukup menyenangkan ya. Asiknya sekarang Parahyangan tuh ada silang-silangannya. Yaudah, itu Pandalungan. Parahyangannya udah kelihatan, kita abadikan dulu. Let's go. Parahyangan Gajayana, Parayana ya, kalau kita Paralungan sudah melintas, dan mungkin dalam waktu dekat kita juga diizinkan untuk berangkat ya. Jadi ya review singkatnya ya, overall cukup nyaman untuk perjalanan kereta api Parahyangan. Lampunya hijau, kita masuk dulu bentar. Tutup pintu dulu. Ya. Mungkin lanjutnya sama adik saya aja ya, karena mungkin suasana lebih hidup. Tapi ya so far so good. Kita persiapan berangkat stasiun Sasak Saat. Berangkat.
Bisa 20 menitan lagi. Jam berapa? Enggak, malah 15 menit lagi. Tapi kayaknya keretanya sedikit terlambat. Jadi gimana perasaannya naik Parahyangan Executive? Kan Princess gak bisa naik ekonomi premium. Biasa saja. Ya, jadi dia nih agak sedikit susah ya kalau disuruh nge-review ya, karena apapun terlihat biasa kecuali kayak sangat-sangat wow baru bilangnya wow. Kalau di Blimpokan wow. ACC berat. Ya udah. Jadi ya kita udah mau nyampe di Bandung, destinasi wisata kita yang akan kita kunjungi. Ya, kemana ini? Kita nggak ada rundown sama sekali. Padahal bilang ke papa dan ada. Nah, maaf ya, tetap jadi makanannya itu kan enak nggak? Review. Oke lah. Masih oke. Terus habis itu pelayanannya juga masih oke. Terus eksekutifnya nggak bisa naik premium ya. Just Ya pada umumnya. review singkat ini sangat-sangat singkat kalau sama beliau. Jadi udah mungkin itu review singkat dari kita ya, yang iya aja. Ya. Apa sih kan? 15 menit lagi kita nyampe dan ya udah kita prepare. Enggak sih, nggak prepare. Kurang muda sih saya kan. 15 menit lagi ya kita nikmati sisa waktu bersama Parahyangan Mandalungan ACC. (12.21) tadi kereta api Parahyangan 138 yang kita naiki dari Gambir telah tiba di stasiun Bandung. Ya, dan di sini beliau sudah lapar katanya ya, lapar. Dan kita akan segera cari makan. Ya, oke, sih. Kita akan segera cari makan, tapi mungkin buat makannya nggak jadi bagian dari video kita pada kesempatan kali ini. Karena kita udah nyampe di Bandung, jadi videonya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.